ada doa yang tidak tertolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan asy-syakirin asy-syadiqin al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para hadirin wal hadirat, jamaah ta'lim yaumil ahad, al-lailul ahad, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukranillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk senantiasa kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini menjadi satu tanda-tanda daripada orang-orang yang muttaqin, yang senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Salawatullahi wassalamu alaihi, semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Dan semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada ta'lim yang lalu kita membahas tentang babul adzan. Kali ini ada beberapa hadis yang juga membahas seputar itu, dan nanti akan dilanjutkan dengan bab syurutis shalah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis 184. Kali ini kita akan meneruskan pada hadis yang 185. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, idza azanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adanika wa iqamatika miqdara ma yafrugul akilu min aklihi. Al hadis rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Ikhwatal iman rahimakumullah.
Hadis dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal. Bilal adalah seorang muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza adanta fatarassal, wahai Bilal, apabila kamu mengumandangkan azan, maka lakukanlah itu dengan tartil. Wa idza aqamta fahdur, dan jika kamu melaksanakan iqamah, maka lakukanlah dengan cepat. Waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdaru ma yafrugu al-akilu min akli. Dan jadikan di antara azan kamu dan iqamah, yaitu ukuran seseorang yang menyelesaikan makanan dari yang ia makan. Istidlal daripada hadis ini dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwasanya tergambarkan kepada kita hendaknya bagi seorang muazzin ketika mengumandangkan azannya dilakukan dengan tartil, tidak terburu-buru. Kenapa diperintahkan oleh Rasulullah secara tartil? Karena tujuan daripada azan adalah menginformasikan kepada orang-orang yang datang untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu disyariatkan orang muadzin itu adalah orang yang husnus saut, suaranya bagus, napasnya panjang. Karena kalau napas tidak panjang dia tidak bisa tartil. Tartil ini agar senantiasa orang ketika banyak orang-orang sedang sibuk mungkin dengan pekerjaannya, ketika barangkali orang sedang terlelap dari tidurnya, ketika azan dikumandangkan dengan tartil, dengan suara yang indah, tidak terburu-buru, maka orang akan terpanggil dengan panggilan muazzin. Makanya disyariatkan untuk orang-orang yang muazzin dituntut orang yang memiliki kapasitas suara yang bagus. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada orang agar datang untuk sholat berjamaah. Itu tujuan daripada azan. Makanya dalam sebuah manajemen masjid yang bagus sudah disiapkan petugas-petugasnya yang ahli, yang kompetensi dalam bidangnya. Imamnya dengan suaranya yang merdu, makhrajnya yang begitu bagus, muazzinnya pun demikian. Sehingga orang akan betah, akan berlama-lama ketika melaksanakan sholat. Kalau imam dari sebuah masjid ataupun musholah yang asal-asalan, sudah tua, tidak fasih, begitupun yang azan, orang tidak akan tertarik untuk datang ke masjid.
Justru sebaliknya, orang akan menarik selimut tidurnya. Tidak ada keterpanggilan jiwa. Karena di situ dari suara yang merdu, kemudian tartil, itu akan menarik jiwa seseorang untuk datang ke masjid. Itu tujuan daripada muazin. Dan memang disyariatkan. Kemudian kapan antara orang yang azan kemudian melaksanakan iqamah? Kalau dahulu ukurannya ma yafrugu al-akil min aklihi. Ukuran orang yang selesai makan. Kira-kira berapa? Mungkin 5 menit antara jarak azan dan iqamah. Makanya kalau sekarang mah sudah modern, canggih, ada waktunya. Tidak apa? Jadi ketahuan. Kalau dulu begitu, tidak ada waktu, tidak ada kompas dan lain sebagainya. Jadi ukurannya antara azan dan iqamah itu sekitar orang yang makan dan selesai dari makannya. Biasa kita makan paling 5 menit, ya. Atau paling lama lah sekitar 10 menit. Untuk apa hal ini? Agar orang bisa menunaikan sholat sunnah rawatib dengan baik, agar jamaah-jamaah yang orang-orang yang masih berada di luar bisa mengejar jamaah di masjid. Jadi jangan terburu-buru, jangan misalkan azan setelah 1-2 menit langsung iqamah. Kasihan nanti orang yang ingin berjamaah. Jangan sampai tertinggal. Itu Nabi ukurannya demikian. Ketika apa? Adab daripada muazin dan orang yang iqamah. Kemudian ada satu persoalan dalam hadis 186 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzinu illa mutawaddiun wa dha'afahu aidan. Hadis ini juga didhaifkan daripada Imam Tirmidzi. Kenapa? Karena ada salah satu perawi Az-Zuhri ini ya, tidak mendengar dari Abi Hurairah. Ya. Kalau status hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang diamalkan yang hasan, yang sahih dan hasan. Kalau dhaif masih diperselisihkan karena standarnya lemah. Ya. Standarnya lemah. Kalau untuk hal-hal tahsinul akhlak dibolehkan. Ya. Kalau untuk tasyi', untuk kebaikan dibolehkan. Tapi kalau untuk menentukan persoalan hukum masih diperselisihkan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, hadis dari Abu Hurairah ini tentang seseorang yang azan atau muazin. Apakah muazin itu diharuskan memiliki wudu? Ya. Apakah syarat dari sahnya muazin itu adalah dia harus berwudu? Ya. Di sini sering kita jumpai. Kadang-kadang orang azan, setelah azan dia ke kamar mandi. Kenapa? Belum berwudu. Atau barangkali ketika azan wudunya batal. Bisa jadi ketika dia hendak azan memiliki wudu, tapi di pertengahan azan dia batal. Kenapa? Karena kalau orang azan itu kan berhubungan dengan nafas, berhubungan dengan mengatur pernapasan di anggota tubuh, terutama perut. Ya. Terkadang barangkali yang orang perutnya kurang normal
ketika dia azan bisa saja mengeluarkan angin. Tetapi kalau hal demikian kan tidak mungkin ketika berada di pertengahan azan dia tinggalkan. Ya, belum pernah saya melihat orang azan batal ditinggal setengah apa? Setengah azan. Tetap dia teruskan. Ya. Jadi memang mutawaddi, orang yang berwudu itu bukan syarat sahnya azan. Tetapi kalau dia punya wudu itu lebih baik. Maka la di sini la yu'adzinu illa mutawaddiun, ya. Bukan berarti la-nya la nahiyah. Ya. Tetapi memang boleh, ya, ketika orang berwudu itu bisa saja dia tidak memiliki wudu. Baiknya berwudu, ya. Baiknya. Jadi syarat daripada toharoh, ya, bagi orang yang berazan ini adalah, nah, pertama, memang kalau baiknya orang yang berazan itu suci dari hadas kecil. Bagaimana orang yang memiliki hadas akbar? Ya, tentu saja kalau hadas kecil itu disyariatkan, dianjurkan untuk suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Kayaknya risih, ya, kalau orang azan masih punya hadas besar dan tidak terjadi. Makanya azan juga jangan sembarang, ya. Misalkan dia kesiangan, petugas azan kesiangan, dia belum mandi hadas besar, jangan dia azan, ya. Karena dalam azan itu ada kalimah-kalimah takbir, mengagungkan daripada Allah. Ada kalimah-kalimah tahlil, mengesakan daripada Allah. Ya. Ada ajakan-ajakan kebaikan. Maka sayogianya memang orang itu suci dari hadas besar, ya. Jadi walaupun misalkan dia petugas, ya udah, kena keadaan zurubnya darurat, jika memang waktu datang silakan orang lain untuk apa? Untuk azan. Yang namanya keadaan darurat mah enggak apa-apa. Ya, ada aki-aki suruh aja aki-aki azan. Ya, darurat, ya. Tetapi kalau misalkan dalam kondisi normal ada aki-aki, ya jangan. Atau nggak ada orang sama sekali, dia berhadas besar, tunggu dia mandi dahulu. Ya. Jadi itu adab daripada apa? Daripada orang yang azan. Kemudian pada hadis yang selanjutnya dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al muazzinu amlaku bil azan wal imamu amlaku bil iqamah. Nah, ini ada hadis yang mengatakan bahwa muazzin dia itu lebih memiliki hak untuk azan dan imam lebih memiliki hak iqamah. Maksudnya apa? Ya. Jadi kalau azan itu, ya, memang yang mulai muazzin. Ya. Ketika datang waktu, muazzin pasti ke depan untuk mengumandangkan azan, atau muazzin ke tempat yang dikhususkan untuk azan. Tetapi bagaimana dengan iqamah? Kalau dahulu ketika Bilal azan,
kemudian melaksanakan sholat sunnah rawatib. Bilal belum mau melaksanakan iqamah kalau belum ada isyarat dari Nabi. Kalau Nabi kan ketika sholat sunnah dia di kamarnya, di tempat khusus. Jadi Bilal kalau mau iqamah dia lihat dulu Rasulullah udah bangun belum? Rasulullah udah keluar dari kamarnya belum? Kalau Rasulullah belum keluar, belum dimulai iqamah. Tapi ketika Rasulullah keluar, maka Bilal melaksanakan iqamah. Artinya sini waktu yang menentukan untuk iqamah itu seorang imam. Dulu, ya. Tetapi yang iqamah tetap saja orang yang muazzin, mengundangkan. Isyarahnya, waktunya itu adalah hak daripada imam. Ternyata benar. Saya pun ketika saya mondok di At-Taqwa, Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali demikian. Jadi ketika sholat beliau ada di kamar menara. Kan kalau menara itu kan ada kamarnya, khusus kamar Al-Maghfurah Bapak Kiai Haji Nur Ali. Terus yang azan ada di kamar menara sebelahnya. Pak Kiai ada di sebelah menara kanan, kemudian yang azan ada di sebelah menara kiri. Setelah melaksanakan sholat rawatib, muazin ini selalu menoleh ke kamar Pak Kiai Al-Maghfurlah. Jadi jamaah belum tahu kapan keluarnya Al-Maghfurlah. Seorang muadzin udah tahu duluan karena dia selalu mengawasi kamarnya Al-Maghfurlah. Ya. Ketika Al-Maghfurlah keluar baru dilaksanakan iqamah. Artinya imamnya telah siap. Ternyata memang itu dipraktekkan oleh Rasulullah sejak zaman dahulu, ya. Jadi Bilal selalu mengawasi kamar Rasulullah, ya. Dan orang yang paling pertama kali tahu ketika Rasulullah membuka pintu kamarnya itu untuk melaksanakan sholat adalah Bilal, karena dia selalu ngawasin. Nah, inilah hadisnya, ya. Jadi memang isyaratnya, hak isyaratnya itu adalah hak imam. Ya. Kalau sekarang karena sudah ada jadwalnya, ya. Jadi apabila sudah bunyi waktu iqamah, ya. Walaupun imamnya masih di belakang, ya. Tapi alhamdulillah sejak saya amati di sini, ya, karena memang imamnya juga bareng sholat rawatib kepada kita, ya, imamnya juga nunggu, ya. Artinya imamnya udah siap, gitu ya. Jadi memang dua-duanya boleh, ya. Melaksanakan seperti Rasulullah juga boleh, ya. Artinya tanpa harus tanpa melihat waktu. Dan sekarang pun ketika ada waktu juga boleh. Yang penting imamnya siap. Baik, hadis yang terakhir dari babul azan ini, ya, dari hadis Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah, rawahu An-Nasa'i wa shahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis dari Anas ini menerangkan bahwasanya ada doa yang tidak tertolak, dalam arti doa mustajabah, ya, yaitu doa antara azan dan iqamah. Kita sering mengucapkan, ya, Allahumma rabba hadhihi da'wati wassalatil qa'imah
Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata wa ba'ashu maqama mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu yang warid yang kita baca. Apa? Kata Jabir, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ringan diucapkan, ya, berat pahala didapatkan. Ya. Doa yang senantiasa kita baca setelah azan, Allahumma rabba hadzi da'watit tammah. Ternyata kata Rasulullah, halat lahu syafaati. Orang yang berdoa mengucapkan doa tersebut, maka kata Rasulullah, halal dan akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Dan ini apa? Ini tidak akan tertolak. Kan kata Rasulullah, la yuraddu ad-du'a bainal azan wal iqamah. Tidak akan tertolak doanya. Ya, hakul yakin insyaallah jika kita lazimkan doa tersebut, maka nanti syafaat akan kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu doa saja, ada doa lain, ya. Misalkan kita berkata raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Apa kata Rasulullah? Inna man qala dzalika ghufira lahu zambu. Orang yang berkata mengucapkan kalimat tadi, ghufira lahu zambu, diampunkan segala dosa-dosanya. Enak, mudah kita lakukan, tapi ganjarannya apa? Ganjarannya besar sekali. Bahkan ada pernah hadis dari Ummi Salamah, ya. Dia berkata, "Allamani ya Rasulullah, allamani Rasulullah an aqula inda adzanil maghrib." Kadang-kadang kita, ya, ada orang mengucapkan doanya beda ketika azan maghrib dengan doa Allahumma robba hadzi dawatit tamah, ya. Ada doanya, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Itu juga doa ketika azan maghrib, karena memang isinya itu adalah kita mohon bahwasanya di saat kita menghadapi malam, ya, kemudian kita berpisah dengan siang hari, ya, dan kita minta diampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi warid juga ini hadis dari apa? Dari Rasulullah. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ya. Banyak, silakan doa-doa yang lain, ya. Kata Rasulullah dengan hadis yang lain, ya, sallallahu al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ketika antara azan dan iqamah, berdoalah kamu meminta kesehatan, meminta kemaafan, ampunan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi doa apa saja, bagaimana saja dalam hati kita, yang penting ada doa, kita minta ampun, kita minta kesehatan, itu termasuk doa-doa yang apa? Yang dibolehkan ketika antara azan dan iqamah. Nah, ini seputar azan. Ada yang ditanyakan, insyaallah kita akan lanjutkan dengan syurutus shalah. Belum ya, masih ada waktu ya. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Gambus. Pakai apa? Gambus. Oh gitu ya. Iya ya. Saya paham. Iya. Baik. Ketika seseorang terkadang sambil menunggu, ya, menunggu pelaksanaan sholat jamaah, ada yang melakukan dengan sholat rawatib, ada yang melakukan dengan doa-doa, ada juga yang melakukan dengan sholawat. Ya. Nah, ketika waktu-waktu tersebut, ya, memang dikatakan waktu ijabah. Apalagi doa. Bagaimana sholawat? Dibolehkan sambil menunggu daripada pelaksanaan sholat berjamaah. Tetapi sholawatan atau hal-hal yang mengajak kebaikan jangan dicampuri dengan hal-hal yang dimakruhkan. Ya. Misalnya dibarengi dengan nyetel musik, nadanya, ya, jangan. Sholawat saja dengan suara kita, ya. Jangan dicampur dengan musik, ya. Kenapa? Karena memang kita dalam suasana yang sakral ketika kita ingin melaksanakan sholat berjamaah. Jadi boleh sholawatan, ya. Atau barangkali selawatan dengan, kadang-kadang kita kan yang namanya orang Indonesia, kita selawatan pakai bahasa Indonesia kita tambahin, nggak apa-apa, selagi selagi hal itu tidak dicampuri dengan hal-hal yang dimakruhkan seperti alat-alat musik, ya. Jadi boleh, karena sambil menunggu kita melaksanakan sholat berjamaah, ya. Baik, kita lanjutkan. Oh ya, silakan Pak. Ya. Ya. Oke, setelah ajan pertama sholat sunat, ya. Ada ajan dari kedua. Sementara di masjid yang lain ajan itu sekali. Ajan khotib dan langsung naik. Khotbah. Ya. Sementara di masjid ini ajan sholat, ajan lagi baru khotib khotbah. Maksud saya kira-kira dari sejarah Nabi atau kenapa bisa terjadi kayak gini? Ya. Ya, baik. Memang dalam masyarakat kita, ya, mungkin juga di tempat lain, ada dua macam orang dalam melaksanakan sholat Jumat, ya. Ada azannya 2 kali, ya. Ada azannya satu kali. Memang ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, azan dimaksudkan yang pertama itu ketika memanggil orang-orang di luar, ya. Jadi dahulu ketika azan pertama itu khususnya memanggil orang-orang yang di luar, orang yang masih sibuk. Azan pertama, orang mungkin yang sedang masih berjualan atau orang yang masih sedang bekerja, ya. Ketika azan pertama itu memanggil mereka, ya, memanggil mereka azan, ya. Nah, kemudian di saat mungkin nanti ada azan yang kedua dalam sholat Jumat, ketika itu nanti langsung khotib berdiri, banyak orang yang melaksanakan sholat, ya, sholat sunnah, ya. Ada yang mungkin melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid ketika datang, ya. Ada mungkin orang yang tidak melaksanakan, dia berzikir. Pokoknya menunggu menunggu nanti azan untuk memanggil orang yang mau khotib, ya. Kemudian
Ketika adzan yang kedua, ya, langsung apa? Langsung khatib naik mimbar. Memang ketika ukurannya, ya, ukurannya sebetulnya waktu zuhur itu adalah ketika apa? Adzan yang kedua ketika memanggil khatib. Ya. Ini terjadi ketika zaman Utsman bin Affan. Ya, jadi adzan Jumat ada 2. Ya. Kalau dahulu 1. Ya. Jadi bagaimana? Dibolehkan. 1 juga dibolehkan karena pernah dilakukan oleh zaman Rasulullah dan para sahabat Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Kedua juga boleh adzan 2 kali dari Jumat itu. Karena memang pada masa Umar bin Khattab sudah banyak Utsman bin Affan sudah banyak orang yang masuk Islam, sudah banyak orang apa? Yang sibuk dengan pekerjaannya, maka dilakukanlah adzan yang kedua. Tapi sebenarnya tidak apa-apa. Jadi boleh saja Jumat itu mengadakan 1 kali azan. Ya. Yang penting sholat Jumatnya itu dilakukan setelah khatib menyelesaikan khutbahnya. Ya. Jadi dua-duanya boleh. Ya. Dua-duanya boleh azan 2 kali. Dan memang kita mayoritas ini di Indonesia itu azan 2 kali, kecuali kalau ulama-ulama mazhab Hanafi, ya, yang terbanyak di Turki, ya, itu melaksanakan azan Jumat 1 kali. Jadi masing-masing ada sandarannya. Yang 1 kali juga pernah dilakukan oleh Rasulullah, sahabat Abu Bakar. Kemudian juga yang 2 kali pernah dilakukan ijtihad dari Utsman bin Affan. Ya. Jadi memang sama, kalau dahulu juga zaman Rasulullah ada 2 azan subuh. Ya. Jadi ada azannya Bilal, ada azannya Ummi Maktum. Ya. Kalau azannya Bilal itu adalah membangunkan orang yang sedang tidur. Ya. Itu Bilal azan, tapi bukan azan subuh. Ya. Ketika Ummi Maktum azan, baru itu dikatakan azan subuh. Ya. Tapi memang kita dipraktekkan di Indonesia itu 1 kali azan subuh. Memang boleh disyariatkan 2 kali azan subuh. Ya. Jadi yang pertama itu azan subuh untuk memberitahukan orang. Kalau dalam masalah puasa masih boleh makan ketika azan pertama. Kalau kita kan biasanya imsak. Ya. Nah kalau dahulu itu azan pertama itu azan apa? Azan imsak. Artinya orang masih boleh makan kalau ketika azan dikumandangkan oleh Bilal. Ya. Nah, ketika azan dikumandangkan oleh Ummi Maktum, orang tidak boleh makan lagi karena sudah masuk waktu subuh. Nah, keadaan kita atau di negara lain subuh ada yang sekali boleh, ada juga yang 2 kali boleh. Tapi karena kita nggak biasa, kalau kita azan 2 kali, tahu-tahu nanti orang pas azan pertama sholat di rumah, ya, padahal belum waktunya, ya, seperti itu, Pak. Belum azan ya, belum. Oh 3 menit lagi. Nanti kita ke bab yang lain nanti saja ya, ya tanggung. Ada yang tanyakan lagi, Bapak? Saya putar azan. Oh iya, silakan Ustaz. Hah? Ya. Iya, Jadi pernah di sini ada hadis bahwasanya Bilal itu disyariatkan untuk iltifat, ya, untuk iltifat ketika apa? Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, iltifat ke kanan dan iltifat ke kiri, menoleh. Ya. Kalau dulu kan tidak ada pengeras suara, ya, tidak ada pengeras suara. Memang tujuannya iltifat itu agar orang yang di sebelah kiri itu
merasa intibah gitu. Artinya merasa apa ya? Ngeh gitu ya, bahwa sedang dikumandangkan azan. Artinya dekat lagi waktu untuk pelaksanaan sholat ya. Kalau dulu begitu, iltifat sebelah kanan, iltifat sebelah kiri. Nah, kalau sekarang bagaimana orang yang azan? Kalau tujuannya sudah tercapai, artinya orang yang di sebelah kiri sudah tahu memang dikumandangkan azan dan hayya 'alas shalah ketika waktu mau didirikan sholat ya. Sebaliknya sebelah kanan juga ya tidak apa-apa ya. Sekalipun dia menoleh juga tidak apa-apa ya, tidak ada masalah ya. Jadi dia menoleh ke kanan walaupun pakai suara ya, dia menoleh ke kiri juga tidak apa-apa ya. Jadi memang artinya kedua-duanya bisa gitu ya, bisa karena tujuannya sudah tercapai. Jadi memang iltifat pernah diperintahkan oleh Rasulullah kepada Bilal. Jadi kalau dahulu azannya Ummi Maktum itu boleh mendirikan sholat dan tidak boleh makan. Azannya Bilal boleh makan, tidak boleh mendirikan sholat. Apa maksudnya? Ketika Bilal azan yang pertama di azan subuh ya, itu adalah azan untuk i'lan, memberitahukan kepada masyarakat bahwa waktu subuh akan segera datang. Artinya ketika orang berpuasa ya itu boleh dia makan, tapi dia tidak boleh melaksanakan sholat subuh karena azan yang dikumandangkan Bilal ini bukan azan masuk waktu sholat subuh. Hanya apa? Hanya intibah, i'lan, memberitahukan kepada orang-orang yang masih tidur atau orang-orang yang apa? Yang masih makan sahur. Silakan teruskan. Tetapi ketika nanti azan dikumandangkan oleh Ummi Maktum, berarti orang tidak boleh makan karena sudah datang waktu subuh. Dan diharuskan untuk sholat karena waktu subuh telah masuk ya. Jadi itu perbedaannya antara azan Bilal dengan azan Ummi Maktum. Saya kira demikian. Nah, bagaimana kalau misalkan orang sholat qashar jamak, orang jamak ya. Dalam jamak itu ya, 1 kali azan dan 2 iqamah. Ketika orang menjamak sholat ya. Ketika orang menjamak sholat ya, itu 1 kali azan dan 2 iqamah. Ini pernah dilakukan oleh Nabi ketika Nabi berada di Muzdalifah ya. Di Muzdalifah itu adalah ketika seseorang berangkat dari padang Arafah setelah melaksanakan wukuf ya, kemudian karena berangkat di Arafah itu ya mulai matahari terbenam ya, jadi harus jamaknya jamak takhir. Kalau orang haji itu berarti di Muzdalifah melaksanakan jamak takhir ya, artinya maghrib ditarik ke waktu isya. Nah, ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada muazin untuk azan 1 kali, azan biasa, artinya azan mendirikan sholat ya. Kemudian iqamah, melaksanakan sholat maghrib, kemudian iqamah lagi untuk melaksanakan sholat isya. Jadi tidak azan 2 kali, tetapi azannya 1 kali walaupun 2 waktu, 1 kali dengan 2 iqamah ya. Nah, ini sering kita praktekkan ya. Jadi kalau kita mau menjamak sholat demikian ya, cukup 1 kali azan dan 2 iqamah. Iqamah yang kedua menandakan bahwa akan dilaksanakan sholat isya ataupun sholat yang kedua. Saya kira itu seputar pembahasan azan. Insya Allah nanti kita akan bahas masalah syurutus sholat. Ini sangat penting sekali ya, karena terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya.
Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada bab syurutus shalah ya. Tentang syarat-syarat daripada sahnya salat. Ada syarat wajibnya salat, ada syarat sahnya salat. Insyaallah kita akan kaji nanti di pertemuan yang akan datang. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan taklim kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dalam agama sehingga bisa melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Ala haziniyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi karomatil Fatihah. Ya salam sallimna min kulli afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.